qualify and that we win against Indonesia. I'm coaching Philippines, so crazy. Very hot, but we won, so it doesn't matter anymore. Pujian untuk performa timnas Indonesia datang dari gelandang Irak Zidane Iqbal. Ia melihat sendiri betapa masifnya perkembangan skuad Garuda dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk ketiga kalinya dalam 7 bulan terakhir, Irak berhadapan dengan timnas Indonesia di berbagai kejuaraan. Armada Jesus Casas itu selalu meraih kemenangan. Terbaru, Irak yang diperkuat Zidane Iqbal sukses menggulung timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam partai kelima grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Zidane Iqbal bermain sejak menit awal ketika melawan timnas Indonesia, namun pemuda berusia 21 tahun ini digantikan pada jeda turun minum oleh Yusuf Amin. Timnas Indonesia memang mampu merepotkan Irak di babak pertama. Skuad Garuda beberapa kali mengancam gawang tim berjuluk Mesopotamia itu lewat kaki Rafael Struijk hingga Tom Haye. Timnas Indonesia mengalami peningkatan besar. Seperti yang saya katakan, di babak pertama mereka bisa saja unggul 2-0, mungkin 3-0. Tetapi ya, kami berjuang keras dan kami mendapatkan hasil yang diinginkan, ujar Zidane Iqbal. Zidane Iqbal juga buka suara mengenai ekspansi pemain Asia di Inggris. Pengoleksi 11 caps bersama Irak itu adalah jebolan Akademi Manchester United. Timnas Indonesia juga mempunyai pemain yang berkarir di Inggris. Dia adalah Justin Hubner, bek Wolverhampton Wanderers yang sedang dipinjamkan ke klub asal Jepang yaitu Cerezo Osaka. Hubner pernah di Wolverhampton, saya juga di Inggris. Jadi, ya akan ada banyak pemain Asia lagi. Sepak bola Asia makin kuat. Anda tahu, saya pikir di masa depan Anda akan melihat banyak tim Asia tampil sangat baik di Piala Dunia. Saya rasa ini masalah waktu saja. Selangkah demi selangkah, seperti yang saya katakan, kami makin kuat, timnas Indonesia makin kuat, dan ada banyak tim Asia yang kuat. Jelas Zidane Iqbal. Bek timnas Indonesia Sean Patinama merasa timnya seharusnya bisa mencetak banyak gol ke gawang Irak di matchday kelima putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda juga dinilai bermain bagus. Ya, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, namun skuad Garuda sempat tampil baik di babak pertama. Timnas Indonesia membuat beberapa peluang, salah satunya adalah umpan dari Patinama ke Marcelino Ferdinand di bibir gawang lawan yang masih bisa disapu oleh lini belakang Irak. Total timnas Indonesia melakukan 11 kali percobaan, hanya saja yang mengarah ke gawang Irak cuma 1 tembakan. Menurut saya, kami memainkan permainan yang sangat bagus sejujurnya, terutama di babak pertama. Kami bisa saja mencetak banyak gol, kami bermain bagus, kami menciptakan banyak peluang, namun sayangnya kami tidak mencetak gol. Tapi menurut saya sejujurnya, jika kami tidak melihat skornya dan melihat permainannya, kami memainkan permainan yang bagus, terutama di babak pertama. Jadi kami harus mengembangkannya, kemudian bekerja keras, terus maju, dan kami akan mencetak gol-gol kami, maju untuk pertandingan berikutnya, ujar Sean Patinama. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet bertekad mencegah langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia. Filipina baru saja menelan kekalahan dramatis dari Vietnam dengan skor 2-3 malam kemarin. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam, tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya. Hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini, ujar Tom Saintfiet. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, jelas Tom Saintfiet.
Rencana mulia disiapkan Sintayong bersama timnas Indonesia. Sang pelatih bakal menyumbangkan denda dan pelanggaran para pemain timnas Indonesia ke sebuah panti asuhan. Sintayong menerapkan beberapa aturan disiplin di timnas Indonesia, bukan hanya di dalam lapangan atau di pertandingan. Sintayong juga punya aturan disiplin di luar lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan hukuman tegas jika ada pemain yang telat mengikuti agenda tim. Hukuman itu salah satunya adalah denda dengan nilai 1 juta untuk setiap pelanggaran disiplin. Telat 1 menit pun didenda, sekarang naik ke 1 juta. Akhir-akhir ini peraturan baru naik 1 juta, kata asisten pelatih timnas Indonesia Yo Jae-hoon. Yo Jae-hoon menyebut paling tidak ada 3 keterlambatan yang bisa membuat pemain timnas Indonesia didenda. 3 hal itu adalah terlambat saat makan tim, meeting, dan sesi latihan. Menurut Yo Jae-hoon, denda keterlambatan bagi para pemain awalnya sebesar 500.000. Namun dengan meningkatnya nilai kontrak para pemain dengan klub, Yo Jae-hoon menyebut denda dinaikkan. Rencananya denda itu dikumpulkan. Idenya coach Sintayong itu nanti akhir tahun kita sumbangkan ke panti asuhan atas nama timnas Indonesia. Itu ide dari coach Sintayong juga, jelas Yo Jae-hoon. Pada 2022 lalu, Sintayong pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Taubah Bandung. Sintayong kala itu menyumbangkan hadiah yang didapat usai memimpin timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2020. Timnas Indonesia dipastikan tanpa Jordi Amat saat menghadapi Filipina. JIJS dapat menjadi pengganti yang tepat. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen pada laga ini karena memperoleh kartu merah langsung saat laga melawan Irak. Meski begitu, Sintayong sepertinya tak perlu terlalu khawatir. Pasalnya timnas Indonesia masih memiliki stok pemain bertahan yang berkualitas. Seperti contohnya yakni JIJS. Ya, JIJS diketahui baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 5 Juni lalu. Hal ini sekaligus menjadi alasan sang pemain tak dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang JIJS agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai bek itu sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi dan sekarang waktunya membantu timnas Indonesia. Pada musim 2020-2021, JIJS sukses mengantarkan tim asal Belanda Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Baru-baru ini JIJS membantu Venezia FC lolos ke Serie A. Sementara itu, timnas Indonesia butuh kemenangan atas Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Tambahan 3 poin akan membuat timnas Indonesia mengunci posisi kedua grup F dengan raihan 10 poin. Poin tersebut sudah dipastikan tak akan bisa dikejar oleh Vietnam. Tim asuhan Kim Sang-sik hanya berpeluang memperoleh poin maksimal sebanyak 9. Peluang timnas Indonesia semakin tinggi karena Vietnam harus bertemu Irak pada laga terakhirnya.